Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah. Salah satu kabar gembira yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan kita sebagai orang-orang yang beriman wajib untuk meyakininya. Rasulullah sejak 14 abad yang lalu sudah menggambarkan bahwa agama masa depan adalah Islam. Walaupun kita melihat kondisi saat ini hampir bisa dikatakan tidak ada satupun agama yang begitu dicitrakan buruk, diserang konsep-konsepnya, diserang ajaran-ajarannya dari timur dan barat, utara dan selatan, sebagaimana yang diterima oleh agama Islam saat ini. Bagaimana orang-orang yang menganutnya pun bukan sekedar ingin digoyahkan keimanannya, tapi diperangi, dijadikan sebagai musuh bersama, dijadikan sebagai sasaran dari segala ambisi keduniaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mungkin selama ini dianggap sebagai pihak yang kuat. Namun ada sebuah kata-kata yang pernah disampaikan seorang diplomat asal Jerman yang pada akhirnya beliau sampai kepada keyakinan akan kebenaran Islam. Beliau ucapkan sebelum dia masuk Islam. Beliau katakan, aku tak membayangkan umat Islam mampu mengalahkan Barat dari sisi teknologi, dari sisi capaian-capaian peradaban. Karena begitu jauhnya jarak dan kesenjangan antara apa yang sudah dicapai di Barat dengan apa yang ada di dunia Islam. Tapi beliau katakan, namun aku sangat yakin Barat sebentar lagi bertekuk lutut kepada Islam. Bukan karena kekuatan umat Islam, tapi karena kekuatan Islam itu sendiri. Karena Islam memiliki banyak hal
yang tak dimiliki Barat, katanya. Para hadirin yang saya muliakan, kita melihat bagaimana realita menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kondisi kita saat ini jangankan sekedar beragama, apalagi berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, terdapat tantangan yang tidak kecil. Sampai Nabi Muhammad SAW menggambarkan tantangan yang dihadapi orang yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya, kata Nabi, seperti mereka yang memegang bara api. Kita bayangkan bagaimana bara api yang begitu panas. Seseorang pasti ketika memegang benda yang panas tidak akan bisa dia genggam sepenuhnya. Kita saja kalau bawa sesuatu yang panas atau disuruh memegang sesuatu yang panas, kita seperti memegang dan melepas di waktu yang bersamaan. Kenapa? Kalau digenggam panas, menyakiti hati kita, menyakiti tangan kita. Tapi sesuatu itu penting juga untuk kita pegang. Begitulah potret gambaran. Nah, jemaah rahimakumullah, banyaknya isyarat-isyarat dari Rasulullah Muhammad SAW tentang Islam adalah agama masa depan. Dan kita mulai merasakan dan melihat sebagian dari tanda-tanda apa yang disampaikan Rasulullah. Maka penting bagi kita untuk menyadari di mana sebenarnya letak dan rahasia kekuatan Islam ini. Semua orang lihat Islam ini makin ditekan, makin diserang, makin diperangi, justru memiliki daya tahan yang cukup sangat kuat. Semakin ditekan semakin kuat. Umat Islam pun begitu juga. Makin diperangi, makin punya daya tahan yang lebih kokoh. Nah, di mana letak rahasia kekuatan Islam? Ini yang tentu perlu dipahami oleh setiap muslim, karena dengan memahami rahasia kekuatan ini, kita juga semakin yakin dengan ajaran agama kita. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, rahasia kekuatan Islam itu letaknya pada apa? Keselarasan agama ini dengan fitrah kemanusiaan. Jadi tidak ada satupun perintah agama kecuali perintah Allah di dalam ajaran Islam ini sejalan dengan kebutuhan manusia. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah manusia yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Ya, manusia mau apapun etnisnya, mau apapun bangsanya, ya tetap manusia. Allah yang ciptakan manusia, Allah juga yang paling tahu apa kebutuhan manusia. Dan semua yang dibutuhkan manusia itu ada pada Islam. Inilah kekuatan pertama. Kita lihat jamaah rahimakumullah, beragam cara orang memandang gimana supaya dekat dengan Tuhan. Ada agama-agama yang justru menganggap, oh, kalau kau mau menyiksa diri, mau dekat sama Tuhan, siksa dirimu. Banyak agama-agama yang justru punya seni. Ya, ada yang menggunakan alat-alat yang cukup bisa menyakiti diri. Niatnya apa? Biar dekat dengan Tuhan. Di India itu kadang-kadang untuk bisa dekat dengan Tuhan, ada papan, di atasnya itu banyak paku-paku yang tajam. Seorang kemudian duduk di atas paku itu, dianggap ini bagian dari yoga, bagian dari bagaimana mendekatkan dirinya kepada Tuhan dalam konsepsi mereka.
Ada dalam agama yang lain dianggap supaya bisa dekat dengan Tuhan adalah dengan tidak berumah tangga sepanjang hayat. Dalam konsep kependetaan bagaimana dianggap, dalam Katolik seorang pendeta ya tak boleh rumah tangga, dianggap hubungan badan itu menghalangimu dari dekat dengan Tuhan. Tapi dalam Islam tak seperti itu. Bahkan mana yang dibutuhkan oleh manusia, ajaran agama datang membawa tuntunan. Di saat ada 4 orang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran gimana ibadah Nabi di rumah. Kita hanya lihat ibadah Nabi di masjid. Gimana Nabi di rumah? Datanglah mereka berempat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin, macam mana Rasulullah di rumah? Kami penasaran ibadahnya. Aisyah berkata, ya Rasulullah, beliau makan sahur, habis itu puasa. Datang waktu berbuka, ya Nabi buka. Rasulullah tidur malam, ba'da isya. Tapi sepertiga malam terakhir bangun untuk sholat tahajud. Rasulullah bahkan memberikan giliran untuk para istri-istrinya. Didatanginya istri-istrinya sesuai dengan bagian masing-masing. Rasulullah pun di momen tertentu makan daging. Maka 4 sahabat tadi seperti terkejut betul mendengar itu. Mereka berkata, ya kalau begitu biasa kalilah ibadah Nabi, lebih jago kita lagi dari Nabi gitu ya. Yang pertama mengatakan, aku puasa tak buka-buka katanya. Yang kedua mengatakan, aku tak tidur malam, tahajud terus, tak tidur-tidur. Yang ketiga mengatakan, biasa itu, aku tak kawin-kawin gitu ya. Bahkan yang keempat mengatakan, aku bahkan tak makan daging. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pandangan mereka. Tapi seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang kondisi 4 orang sahabat tadi, apa kata Nabi? Ala inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku orang yang paling bertakwa sama Allah, paling takut kepadanya dibandingkan kalian semua. Tapi aku puasa dan aku makan. Aku tahajud dan aku tidur. Aku juga menikah. Aku juga makan daging. Faman raghiba an sunnati wa laisa minni. Ya, siapa yang berpaling dari ajaranku, dia bukan dari golonganku. Ini yang kita lihat jamaah rahimakumullah sebagai apa? Kekuatan Islam. Manusia butuh makan, gak dilarang dimakan. Silakan makan, kulu wasrabu. Tapi Allah ingatkan, wala tusrifu. Yang penting jangan berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik yang sudah kami rezekikan padamu. Gak dilarang. Bahkan ketika Nabi dalam konteks tertentu bersumpah tak mau makan makanan yang halal untuk mengobati kecemburuan pada istrinya, ditegur Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan apa yang sudah Allah halalkan kepadamu? Gara-gara kau ingin mendapatkan ridho istrimu. Label Nabi saja ditegur kalau keluar dari koridor. Ajaran Islam datang memenuhi selaras dengan fitrahnya manusia. Coba bayangkan jamaah rahimakumullah. Makanya ketika kita berpegang pada ajaran agama yang sejalan dengan fitrah, inilah yang mencegah kita condong ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Kalau orang kadang-kadang merasa, ekstrim ke kanan tuh bagus. Tidak.
La taghlu fi dinikum ya ahlal kitab, kata Allah, wahai para ahlu kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap berlebih-lebihan dalam ajaran agama kalian. Agama itu pun bisa rusak, walaupun terlalu condong ke kanan bisa keluar. Kenapa? Saat kita sudah keluar pada koridornya, agama ketika itu tidak lagi selaras dengan tuntutan fitrah. Begitu juga di sisi lain, orang terlalu condong ke kiri, ya, ditinggalin dia satu persatu ajaran agama atas dasar apa? Ya, Tuhan kan Rahman, Tuhan kan Rahim, nggak apa-apanya itu. Ini juga akan memperlemah ajaran agama. Jadi jamaah rahimakumullah, kekuatan pertama ajaran agama ini, dan ini yang perlu untuk kita senantiasa sampaikan. Bayangkan seorang sahabat terkejut suatu ketika Nabi berkata, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Seorang suami menggauli istrinya dapat pahala sedekah. Terkejut sahabat tuh, ya, kok bisa pula hubungan badan dapat pahala sedekah? Iya. Nabi berkata, bukankah kalau nafsunya itu dia salurkan lewat yang haram, dia dapat dosa? Iya. Maka kalau dia salurkan pada hal-hal yang halal, maka dia dapat pahala. Nah, ini kekuatan yang tidak ada dalam konsep ajaran agama yang lain. Ada yang terlalu condong menyakiti diri untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ada yang condong di sisi lain membuka lebar-lebar pintu kesenangan dengan alasan itu juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini kekuatan Islam yang pertama, keselarasan agama ini dengan fitrah manusia. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, agama ini agama yang kuat. Kenapa? Karena ajaran agama Islam selaras dengan tuntutan akal sehat. Akal yang berpikir baik, berpikir kritis, berpikir ya dengan pikiran yang tertuntun dan tercerahkan, pasti akan merasa tidak ada ajaran agama yang lebih rasional dibanding ajaran Islam. Dan kecenderungan manusia kalau disuruh untuk melakukan sesuatu dan yang disuruh itu masuk ke akalnya, ini akan lebih ringan dia kerjakan dibanding disuruh sesuatu yang agak sulit dicernanya. Makanya salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua apa? Tidak ada satupun perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an kecuali Allah sandingkan perintah dan larangan itu dengan argumentasi logisnya. Ketika disuruh solat, bisa aja Allah katakan aqimus solat, udah, titik. Tapi Allah nggak buat begitu. Wa aqimis salah, koma, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ngapainlah kami solat ya Allah? Iya, tegakkan solat, karena solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi perintah itu ketika disandingkan dengan alasan kenapa diwajibkan, kenapa diharamkan, kenapa didorong bagi kita untuk mengerjakannya, kita pun tentunya ketika terpuaskan secara argumentatif, kita akan ringan untuk melaksanakannya. Ini yang tak kita temukan pada banyak ajaran agama. Pertama, akidah Islam itu sangat logis dari sisi akidah. Bayangkan dalam sistem keimanan agama-agama lain, banyak yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan, ujungnya tak mampu dijawab. Ketika tak mampu dijawab, akhirnya dikatakan, udahlah ini untuk kau imani aja, gak usah kau tanya-tanya, katanya. Islam dah. Bayangkan,
tentang problematika masalah ketauhidan, Allah sampaikan dalam satu ayat, singkat, padat, tapi memuaskan pikiran manusia. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, pasti alam semesta ini gak akan teratur seperti ini. Alam semesta ini gak akan tertib seperti ini. Kenapa tertib? Karena yang ngaturnya satu. Coba bayangkan, masuk ke akal kita. Kalau banyak kali bos, banyak kali ya. Kenapa suatu negeri itu kadang-kadang bisa kacau? Banyak kali bosnya. Kenapa satu perusahaan itu kacau? Ada bos di depan, ada bos di samping, ada bos di belakang. Kita pun sebagai pegawai kadang-kadang bingung, yang mana yang sebenarnya perkataannya ini instruksi. Allah katakan, sekiranya di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, gak akan kau lihat ketertiban, keteraturan, keharmonisan sebagaimana yang kau lihat. Ayat ini cukup untuk membantah ya konsep trinitas. Ada yang mengatakan Tuhan itu dua, ada yang mengatakan Tuhan itu banyak. Ya. Itu dari sisi akidah. Dari sisi akhlak begitu juga. Nilai-nilai dalam Islam itu adalah nilai yang sifatnya mutlak dan berlaku sampai akhir zaman. Enggak ada dalam pengertian nilai ini cocok abad ke-14. Ini cocok hanya abad ke-20. Ini cocok nanti beda lagi. Tidak. Nilai jujur, nilai amanah, nilai integritas sampai kapanpun. Sehingga ini yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Walaupun Nabi 14 abad yang lalu, tapi semua keteladanan, sikap, nilai, perilaku, akhlak pada Rasulullah itu nggak akan pernah lekang oleh zaman. Tetap Nabi itu menjadi inspirasi dan role model bagi kita sampai hari kiamat. Artinya apa? Nilainya tetap nggak berubah. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sisi aspek aturan hukum, apa yang disuruh berzakat. Untuk apa zakat tuh? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta orang kaya supaya disucikan harta itu, disucikan hatinya dari sifat pelit, dibersihkan hati orang-orang miskin dari sifat hasad. Semuanya gara-gara zakat. Begitu juga ketika Allah melarang. Kenapa enggak boleh minum khamar, tak boleh berjudi, tak boleh ini, tak boleh itu? Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawa wal baghdha fil khamri wal maisir. Judi, minum khamar diharamkan. Kenapa? Itulah yang dipakai oleh syaitan untuk menanamkan permusuhan di antara sama kamu. Ada penjelasan logisnya. Gak ada orang berjudi kecuali disertai dengan pertikaian dan permusuhan. Gak ada orang kaya judi habis itu berterima kasih sama yang menang. Makasih ya. Gak ada. Yang ada apa? Yang kalah marah, mendendam kepada yang menang. Bagaimana? Ini semua dijelaskan. Aturan agama sejalan dengan tuntunan akal sehat. Ini kekuatan luar biasa. Makanya jamaah rahimakumullah, siapapun bisa masuk Islam selama dia berpegang kepada pikiran yang sehat. Sebaliknya, orang yang nggak mau pakai pikirannya tidak akan sampai kepada jauhar intisari dari Islam. Yang nggak mau berpikir, yang sekedar mewarisi nilai-nilai warisan dari nenek moyang tanpa ada berpikir kritis, ini nggak akan dapat pada intisari ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah. Ada rahasia yang ketiga, kekuatan Islam di mana? Kekuatan Islam berikutnya itu tampak dari sisi apa? Kemampuan
ajaran agama Islam menjawab segala tantangan zaman. Kemampuannya menjawab masalah baru, problematika baru, sesuatu yang mungkin tak kita jumpai pada ajaran agama lain. Untuk menjawabnya, coba bayangkan, ada enggak di kitab suci manapun ayat semisal dengan ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu, aku lengkapkan untukmu nikmatku atasmu, aku ridhoi Islam sebagai ajaran agama untukmu. Pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar berpapasan dengan seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu mengatakan, dalam kitab suci kalian ada satu ayat, kalau ayat itu turun untuk kami orang Yahudi, hari turunnya ayat udah kami jadikan hari raya. Saking senangnya kami dengan ayat itu. Umar bertanya, ayat apa itu? Dibaca pula sama orang Yahudi tadi. Al-yawma akmaltu lakum. Umar berkata, aku tahu kapan turun ayat itu. Aku tahu di mana Rasulullah saat membacakannya. Ternyata ayat itu turun pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, tahun ke-10 Hijriah. Saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji terakhir, haji perpisahan. Jadi ini kita lihat, ini adalah potret gambaran. Bayangkan jamaah rahimakumullah, Quran berapa lembar? Kalau cetakan sekarang rata-rata Quran 600 halaman. Ya, Quran 600 halaman. Kalau kita lihat dari sisi Quran itu berapa ayat? 6.236 ayat. Terbatas kan? Ayat itu turun 14 abad yang lalu, tapi yang hebatnya apa? Tidak ada satupun masalah muncul kemudian kecuali kita akan tetap dapat merujuk kepada prinsip dan nilai yang dibawa oleh Al-Quran untuk menjawab masalah-masalah baru yang ingin kita ketahui apa hukumnya. Di mana ada pengajian orang Islam, selalu pertanyaan yang paling populer adalah orang nanya, apa hukumnya ini Ustaz? Apa hukumnya ini? Apa ini boleh? Apa ini tak boleh? Satu hal, kalau kita bandingkan dalam ajaran agama lain, hampir tak ada pertanyaan semisal. Apa ini boleh? Ya. Kenapa? Karena kemampuan kitab suci mereka menjawab beragam tantangan zaman ini pun tidak terakomodir. Ketika dikatakan menurut etika Kristen begini, menurut pandangan Buddha begini, mana ayatnya? Mana landasan kalian mengatakan ini dan itu? Nah, sering sekali tak terakomodir hingga ujung-ujungnya adalah pandangan pribadi orang yang bersangkutan. Tapi dalam Islam enggak. Ya, tiap orang mau ngomong apa dalilmu gitu kan. Ini adalah kekuatan luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, kekuatan Islam berikutnya apa? Yang keempat, umat Islam berbeda dengan umat-umat lain karena umat ini dengan kitab sucinya dan sunnah nabinya sudah mendapatkan bocoran tentang apa yang mungkin terjadi sampai hari kiamat. Sehingga enggak ada namanya keterkejutan bagi orang Islam. Dalam agama lain mungkin orang terkejut, kok begini ya? Dalam Islam enggak. Semua kejadian sampai hari kiamat sudah dikasih tahu Quran, sudah dikasih tahu Nabi Muhammad SAW. Nanti sebelum kiamat gini kejadiannya, gini kejadiannya. Ini tanda kiamat besar, ini tanda kiamat kecil. Kalau kita baca, kita kaitkan.
Oh, nggak terkejut kita. Berapa banyak orang, ya? Oh, kalau tak merujuk kepada kitab suci, oh, tak kami sangka dia begini. Rupanya di akhir jabatannya politik dinasti dia. Ada ya? Terkejut. Kenapa terkejut? Kayak tuntunan. Tapi dalam Islam, bahkan Rasulullah 14 abad yang lalu sudah ingatkan, mewanti-wanti kita tentang kepemimpinan anak-anak. Ada hadisnya. Artinya orang yang baca sudah bisa membayangkan ke depan mungkin kejadian begini, mungkin kejadian begini. Problemnya orang yang terkejut karena nggak merujuk kepada tuntunan agama. Jadi kalau dikatakan mana ajaran agama yang bahkan sebelum kejadian sudah menyampaikan ini pasti kejadian. Nanti ke depan begini, termasuk hadis yang masyhur. Rasulullah mengatakan bagaimana setelah Nabi wafat, para khulafaur rasyidin, para raja-raja yang menggigit, ya. Tapi Rasulullah mengatakan di akhir hadis, summa ta'udu, ya, khilafatan ala manhajin nubuwah. Nabi kasih tahu. Nah, ini menunjukkan pada kita belum kejadian, tapi kita sudah bayangkan bahwasanya pas sebelum kiamat balik lagi akan ada pemerintahan yang adil di mana-mana, mewarisi kembali pada nilai-nilai profetik kenabian yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mau gimana pun orang berpolitik, orang bermanuver, kita tetap punya koridor. Masa depan itu sudah dibocorkan oleh kitab suci kita. Dan ini kekuatan tak dimiliki oleh yang lain. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, salah satu rahasia kekuatan Islam bukan hanya selaras dengan fitrah, selaras dengan akal sehat, mampu menjawab segala tantangan zaman, mampu memberitahukan segala apa yang akan terjadi sampai dengan hari kiamat. Dan yang kelima, kekuatan yang tak boleh kita abaikan, Islam ini satu-satunya agama yang memang dari awal didesain untuk zaman global. Padahal ketika Quran itu turun, itu yang kejadian di Mekah, nggak tahu orang Madinah, saking masih terbatasnya lah 14 abad yang lalu. Tapi ajaran Islam ini udah didesain sebagai kitab suci menjawab tantangan global. Makanya nggak ada satupun ayat dalam Quran manggil orang Arab, ya ayyuhal Arab, nggak ada. Kalau dalam kitab suci agama lain masih dipanggil wahai Bani Israel, ya, wahai keturunan Israel. Tapi dalam Quran dua aja. Kalau nggak dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti apapun etnismu, apapun bangsamu, apapun warna kulitmu, dengar. Ini Allah ngomong. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah. Dari awal saat manusia belum mengenal satu sama lain, Quran sudah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kalian saling kenal. Jadi guideline, tuntunan hidup di zaman global yang terbuka bagi seluruh umat manusia bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, itu adanya ya dalam Islam. Ya, bahkan sejak dakwah pertama Rasulullah, itu dakwah Islam sudah menyasar orang di luar Arab. Di antara orang yang paling pertama masuk Islam, di antaranya apa? Orang Negro. Ada Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ada keturunan Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Kemudian di Madinah bergabung lagi ada keturunan Persia. Siapa? Salman Al-Farisi. Jadi, sedangkan di dalam kitab suci agama lain, aku diutus untuk menggembala domba-domba
tersesat Bani Israel katanya. Jadi memang hanya untuk kaum itu. Ketika dibawa ajaran yang tak mampu mengakomodir tuntutan global, dipaksa yang nggak mampu. Tapi Islam tak. Islam dari awal memang untuk menjawab semua kebutuhan hidup di era global ini. Makanya jamaah rahimakumullah, kita melihat yang terjadi sekarang, termasuk isu Palestina, lebih dari setahun perang. Memang kalau ditengok dari sisi material, ya, udah kalahnya orang Hamas itu, udah kalahnya orang Palestina, banyak rakyat sipil terbunuh. Tapi yang tak terbayangkan orang adalah kemenangan secara prinsip yang mampu diperjuangkan saudara kita di sana. Coba bayangkan sampai pengadilan internasional memutuskan Netanyahu itu penjahat perang, dimanapun pergi tangkap dia. Itu jangankan kita membayangkan ya 10 atau setahun yang lalu aja nggak pernah kita membayangkan akan ada keputusan seperti itu. Ini kemenangan secara prinsip. Nah, Quran bahkan ketika berbicara tentang kemenangan, tak selalu orang yang menang itu menang secara material. Cerita Ashabul Ukhdud, orang-orang manusia paret, secara fisik mereka mati semua. Tapi yang terjadi apa? Apa yang mereka perjuangkan secara prinsip, itulah yang tegak. Kemenangan adalah ketika prinsip yang kita perjuangkan justru menang. Ke depan kita yakin, jamaah rahimakumullah. Nah, ini kondisi termasuk dalam konteks lokal. Kita dihadapkan beberapa hari ke depan dengan pemilihan. Ini milih pun aneh-aneh ini. Ya, artinya sesuatu yang mungkin tak terbayangkan kita dalam 1 tahun yang lalu. Komposisi itu, yang dulu partai membesarkan ini sekarang jadi lawannya, yang dulu bersama ini sekarang jadi lawannya. Tapi satu hal yang sedang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semua. Dalam kaidah fikih, ada kaidah mengatakan, idza ikhtalafa as-sariqan zaharal masruq. Kalau dua pencuri sedang berkelahi, maka tampaklah barang yang dicuri. Kalau dua pencuri kompak mencuri, kemudian berkelahi, akan ketahuan sama kita apa yang dicuri. Kenapa? Masing-masing mulai buka kartu. Inilah cara Allah. Kalau kompak terus, nggak tahu kita, ditutup rapat-rapat rahasia itu. Tapi Allah sengaja bukakan itu. Supaya apa? Ya, menyadarkan kita. Dan satu lagi, walaupun orang lihat ini dan itu, terlepas dari nanti gimana, saya yakin ya, justru yang sangat diuntungkan untuk itu semua adalah dalam membuka jalan bagi Islam. Kita harapkan Islamlah yang menang. Bukan. Kenapa? Sekarang partai yang dulu musuh Islam pun dekat-dekati orang Islam semua. Ini kan luar biasa. Sesuatu yang tak pernah terbayangkan bagi kita. Tapi begitulah kekuatan agama ini. Maka sekali lagi saya selalu katakan, terlepas kita mau berjuang bersama Islam atau enggak, Islam pasti menang. Tapi betapa meruginya orang-orang yang terbuka kesempatan bisa ambil bagian dalam memperjuangkan agama ini, kemudian dia melepaskan kesempatan itu. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan Ustaz tadi, kami membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dibicara tentang kebenaran Islam, kehebatan Islam ya Ustaz ya. Jadi saya ini nggak ingin bicara secara global, tapi secara nasional aja untuk di Indonesia. Ada sebuah riset ya dari luar ya. Riset ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan saya yakin riset ini memang valid ya, karena sudah dilakukan bertahun-tahun tentang negara yang paling religius di dunia. Ya. Negara yang paling religius di dunia itu nomor satu adalah Indonesia. Ya. Kemudian rumah ibadah yang paling banyak di dunia itu juga Indonesia. Ya. Masyarakat yang sering melakukan ritual ibadah ke rumah ibadah itu juga Indonesia. Ya. Cukup hebat gitu ya kalau dari hasil riset ini ya, di jurnalnya terindeks ini kalau kita lihat di Ustadz Selalu Akademisi Islam. Yang kedua, Profesor Kothari pernah melakukan negara yang paling Islami di dunia. Dia riset 208 negara. Ya, negara yang paling Islami di dunia itu bukan Indonesia, tapi di Selandia Baru. Indonesia peringkat ke 140 itu ironis sekali dengan dibandingkan bahwa negara paling religius di dunia adalah Indonesia nomor satu. Maknanya apa ini kalau kita lihat? Indonesia secara ritual ke rumah ibadahnya banyak, ibadah haji paling besar di dunia itu Indonesia. Tapi untuk menerapkan nilai-nilai Islam dan Islam ini kalau menurut saya dua hal yang berbeda. Islam itu pasti menerapkan nilai-nilai Islam, peradaban Islam, akhlak-akhlak yang Islami. Selandia Baru itu bukan negara yang mayoritas penduduknya Islam. Boleh kita lihat secara fakta fenomenal sekali di Indonesia. Indeks korupsi terbesar 10 besar dunia itu Indonesia. Bagaimana judi online juga terbesar di Indonesia. Bagaimana prostitusi online juga Indonesia juga mengikuti ranking yang paling hebat. Kalau kita meletakkan dompet mungkin di toilet kalau di Selandia Baru 24 jam itu hilang. Di Indonesia di kantong udah hilang. Pembegalan itu banyak di Indonesia. Nah ini hal ini korupsi juga terbesar di Indonesia. Padahal mereka mengerjakan sholat. Tadi Ustaz mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah engkau dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kemungkaran paling banyak di Indonesia? Padahal mereka sholat. Berarti sholatnya ini hanya raganya saja. Jiwanya di mana, rasanya di mana, ciptanya di mana juga nggak paham. Kemana ini? Ini saya rasa sangat ironis sekali. Mereka mengaku beriman tapi mengaku atau diakui oleh Allah. Padahal iman itu tasdiqun biqalbi wa iqrar bil lisan wa amalun bil arqan. Sesuai dengan selaras di antara pikiran, ucapan dan perbuatan. Ketika pikiran, ucapan dan perbuatan tidak selaras, inilah yang namanya orang yang tidak beriman. Walau pemimpin kita itu mengaku dia beriman, tapi antara pikiran, ucapan dan perbuatan itu tidak selaras. Karena iman kalau dilihat dari hadisnya itu kan udah tidak selaras lagi. Nah, tadi Ustaz mengatakan bagaimana kita melakukan pendekatan kepada Allah, pendekatan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang kita lakukan. Pendekatan kepada Tuhan kalau mungkin kita akui bahwa antara kita dengan Tuhan itu tidak berjarak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, Muhammad katakan aku qarib, aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika aku dekat kepadamu lebih dekat daripada urat lehermu. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Pada Allah sudah begitu dekat dengan kita. Hanya kita tidak datang kepada Allah. Allah itu ada di dalam diri kita. Saya kira demikian Ustaz yang saya nggak ingin berpanjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat fenomena sebagaimana yang tadi disampaikan, ini menunjukkan kepada kita memang keberagamaan atau yang kita istilahkan religiusitas tadi yang sering sekali tolok ukur yang dipakai untuk menunjukkan keberagamaan tadi atau ketundukan pada atau agama ini tidak sebanding selurus juga dengan tolok ukur nilai-nilai Islami. Jadi tak jarang nilai-nilai agama kalau sekedar mengukur religiusitas, banyak perilaku takhyul khurafat pun dianggap itu religius.
Karena dia meyakini walaupun landasan dan konsepnya belum tentu itu dari Islam, sebagai contoh, sebagai ayat mayoritas di sini. Nah, jadi dilema ini lahir kenapa? Ya, sekali lagi saya katakan, walaupun secara kekuatan Islam itu terdapat pada keselarasannya dengan akal, dengan rasionalitas. Sayangnya banyak orang beragama tidak menggunakan akal pikirannya. Kenapa kau buat begini? Ya aku tengok orang buat, ya aku ikut. Ya kan? Jadi ini yang menjadi problem di kita. Sehingga kalau sekedar agama yang lebih identik sebenarnya itu lebih kepada budaya atau kebiasaan yang dibentuk di kita tanpa memiliki pondasi yang kuat, sehingga religiusitas tadi tidak mampu memproteksi dan memelihara orang dari beragam penyakit peradaban tadi. Judi online lagi apa, orang ikut. Kenapa? Ya, pertama, satu sisi nggak ada konsep dia beragama Islam. Tapi kalau mau ditanya tentang esensi Islam pun mungkin banyak nggak tahu. Kenapa? Ya aku hanya datang dari orang tuaku saja, orang tua Islam. Tapi jangan ditanya tentang fanatiknya kalau agamanya itu diganggu. Mungkin dia nggak sholat, dia nggak tahu apa-apa tentang agama. Ini yang artinya apa? Satu sisi nggak salah ketika ada kecondongan orang terhadap agama itu. Cuma inilah lahan dakwah yang belum tergarap. Lahan dakwah yang belum tergarap. Begitu kita agak keluar kota sedikit sudah kita temukanlah. Nah, berbeda kita lihat termasuk kecenderungan politik. Justru politik Islam itu kuat di kota-kota besar, banyak kaum intelek. Itu sangat paham tentang awareness, kesadaran politik Islam. Dia nggak terpaku pada simbol-simbol, dia nggak terpaku pada atribut-atribut. Tapi begitu masuk, makanya pengelompokan yang dulu dibuat Belanda, ada kaum abangan, kaum santri ini seperti mendapatkan pembenaran juga. Satu sisi kaum santri ini identik dengan identitas, atribut semuanya. Dan sering sekali sekarang kelompok inilah yang betul-betul diperebutkan suaranya. Jumlahnya besar, tapi sebenarnya dari sisi kesadaran peradaban Islamnya itu ya ini masih sangat rentan dan rapuh. Sehingga dikatakan tadi, ya kalau ditanya siapalah konsumen prostitusi online tadi, judi online, ya balik lagi ada orang Islam juga di situ. Ini yang tentunya miris dan menunjukkan satu sisi di saat banyak non muslim yang terpelajar akhirnya convert masuk Islam, di sisi lain muslim yang rentan ekonomi, rentan pendidikan, rentan kesejahteraan, ini yang jadi orang yang murtad dan keluar agama. Nah, sekali lagi itu adalah lahan dakwah yang belum tergarap dengan fokus dan baik. Sehingga ini yang perlu untuk kita pikirkan, ya. Banyak, tapi kalau tak berkualitas dan sangat rentan untuk dikeluarkan dari Islam. Nah, ini sesuatu yang justru besar kali pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Jadi itu tanggapan saya. Kita tak memungkiri bahwasanya bagaimana nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di Selandia Baru. Waktu terjadi penembakan Muslim di sana, ya langsung perdana menterinya itu berbaur dengan orang Islam. Ya ini memang nilai-nilai. Kenapa? Karena memang nilai Islam itulah nilai-nilai fitrah, saya katakan tadi.
Kalau orang sudah mapan secara ekonomi, tercerahkan secara pikiran, ujungnya balik ke fitrah. Kalau sudah balik ke fitrah, mudah kali mengislamkannya. Tapi yang problem apa? Lahir Islam, tapi kalau perutnya lapar, pikirannya dibodohkan dan disesatkan, walaupun identitasnya Islam, tapi kadang-kadang justru dia takut terhadap Islam. Dan ini yang menjelaskan kepada kita, kok di negara macam Indonesia malah begitu kental Islamofobianya, ya. Justru di Amerika ada undang-undang melarang Islamophobia. Di Amerika malah Islamnya nggak dilindungi. Jadi ini satu fenomena yang sebenarnya membuka mata kita tentang satu kelalaian besar dalam konteks dakwah, khususnya menyasar kelompok-kelompok yang bisa katakan termarginalkan ini, yang sering sekali terabaikan. Di masyarakat kota justru awareness Islamic politiknya kuat, tapi justru di pinggir-pinggir makin jauh dari sentuhan peradaban, inilah mereka yang mengidentikan Islam dan religiusitas dengan atribut-atribut. Kalau udah pakai lobby dia, ini religius nih gitu ya. Kadang-kadang ya dia pakai bukan karena apa, kebiasaan saja. Ini yang perlu untuk kita lakukan bersama. Sekian demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat seperti apa yang disampaikan tadi, ini kami melihatnya dari dasar awalnya ini harus diperbaiki. Ya. Saya melihat ada dua sekolah. Ya. Yang satu sekolah top, dan kita bilang aliran Islam. Yang satu lagi tidak gitu. Kebetulan saya masuk ke dua-duanya gitu. Jadi pola pendidikan mereka, kita katakan mereka, ini dari dasar bentuk kepribadian manusianya itu yang ditonjolkan. Dia tidak menonjolkan juara 1, juara 2, juara 3. Di tempat kita ini masih begitu. Gitu. Sehingga begitu dia keluar, bergaul keluar, udah nggak bisa lagi gitu. Contoh di tempat luar itu, untuk ngomong kasar aja dilarang, bully istilahnya. Itu jelas dilarang. Di tempat kita ini, kalau sudah dekat bully bisa. Nah, jadi saya lihat dasar kebetulan cucu saya sendiri masuk di awal waktu di sekolah Islam, sekarang di tengah gitu. Sekolah yang katakanlah memang bukan Islam, tapi mereka menjaga benar. Mereka menjaga mereka. Kalau waktu sholat itu permisi kita, itu sangat dihargai sekali. Cucu saya itu untuk melaksanakan dua boleh, dan waktunya itu disiapkan untuk mereka. Tapi kepribadian itu yang dibentuk. Sementara di sini penghafalan Al-Quran, ini semua bahasa itu semua. Jadi dasar awalnya ini kalau saya lihat yang perlu menjadi perhatian daripada bapak-bapak ini. Demikian barangkali sebagai masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita melihat membangun karakter manusia itu jauh lebih berat dibanding membangun sekedar infrastruktur fisik. Kalau cerita dikatakan 40 tahun lalu itu Malaysia untuk guru sekolah dasarnya aja masih ngimpor dari Indonesia. Yang terjadi apa? Guru-guru yang dikirim ke sana mengajar puluhan tahun di sana disuruh pulang pun tak mau balik dia. Udah sana aja lah kami nih. Dan dulu kita yang mengirimkan guru, sekarang bisa kita saksikan di saat Malaysia sudah keluar dari perangkap negara ya berkembang, udah mulai masuk pendapatan per kapitanya menuju negara maju,
kita masih justru jalan di tempat, bahkan mundur. Hampir masuk ke dalam negara dunia ketiga, negara yang terbelakang. Kenapa? Satu, fokus pada pembinaan SDM, yang lainnya fokus kepada bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, dianggap itu legasi paling penting untuk ditinggalkan. Di saat satu sisi sistem pendidikan hancur, ketika satu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Nah, ini masalah pendidikan nggak boleh coba-coba. Dan saya katakan tadi, konsep-konsep Islam sebenarnya sudah jelaskan bagaimana peran adab, akhlak, pembinaan karakter itu sebelum penekanan terhadap keilmuan itu sendiri. Ya. Nah, tadi kalau kita kesankan, ini pertama yang perlu betul-betul di standarisasi ini apa? Sekarang orang sudah nganggap brand Islam itu brand jualan. Oh, tahu Islam terpadu, udah lain uang sekolahnya itu. Lebih mahal dia, ya kan? Tapi masalahnya siapa yang memonitoring? Udah betul nggak ini? Itu nggak ada. Jadi semuanya pakai apa? Label syariah lah, label islami lah. Tapi siapa yang mengaudit? Siapa yang monitoring? Nggak ada. Dan ke depan ini bisa jadi justru malah bahaya. Nah, dipakai-pakainya label syariah ini kenapa? Respon terhadap munculnya sahwah tadi, kebangkitan. Orang mulai sadar, penting nih Islam nih, penting nih Islam nih. Nah, tapi di sisi lain, ya, problemnya apa? Seperti yang saya katakan, komersialisasi pendidikan itu salah satu yang faktor yang cukup besar akhirnya pada hilangnya adab. Karena bagi owner sekolah kadang-kadang lebih baik kehilangan guru daripada kehilangan murid. Kadang-kadang yang punya sekolah pun marahi guru ya depan murid. Mana adab di situ? Hingga gurunya pun tak ada marwah. Yang seperti ini problemnya apa? Bukan kita serang Islamnya, ya. Tapi pertama pentingnya ada, ya, siapa yang dikasih izin terus banyak buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Tapi siapa yang ngawas? Standarnya itu gimana? Ini yang tidak ada. Sehingga pada akhirnya itu tak lebih jadi label jualan. Dan banyak juga mental orang tua, kalau udah mahal dipikirnya udah bagus lah ini, udah dia nganggap ya ini tanggung jawab sekolah semua. Di rumah nggak ada lagi pembinaan, udah mahal-mahal aku 1 juta uang sekolah, masa di rumah aku ngajar lagi gitu ya. Jadi kadang-kadang hal seperti ini yang perlu untuk kita lihat, sehingga gak usah jauh-jauh. Pada level pendidikan pun salah satu adab paling penting itu supaya murid dapat ridho seorang guru apa? Murid berkhidmat sama gurunya, melayani. Banyak pesantren-pesantren di pelosok tradisional itu nggak ada uang sekolah, tapi apa? Murid melayani guru. Kalau sekarang bahkan suruh angkat tas guru, ngapain ku angkat? Guru kan udah dibayar itu. Jadi nilai-nilai komersialisasi ini hilang, merusak sedikit banyak pola interaksi guru dan murid. Kalau dulu kenapa disebut pelajar itu murid? Murid karena punya keinginan dan kehendak besar untuk belajar. Sekarang nggak pengen belajar pun dia, pengen ijazah dia. Ya. Kalau bisa daftar langsung keluar ijazah, nggak perlu belajar, boleh juga lah katanya. Nah, ini yang perlu konsep-konsep dasar ini kita renungkan kembali untuk memperbaiki kerusakan yang sudah nampak cukup masif di berbagai lini peradaban kita. Sekian demikian, kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.